أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. ما بعد. Mukarram, muhtaram, yang mulia, yang terhormat, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali meneruskan majelis ta'lim kita, yaitu insyaallah dalam rangka membaca kitab Mursyidul Amin dan Tauhid. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Al-bab as-sabi'u bi asaril haji wa ma fihi. Bab yang ketujuh ada membicarakan ilmu rahasia berhaji dan kandungan-kandungan di dalamnya. Adanya ini rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Qad anzalallah ta'ala bil haji. Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam waktu Rasulullah berhaji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayatan. Ananya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum turun di waktu di Padang Arafah, Haji Akbar, Hajatul Wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan haji atau pekerjaan haji itu sempurnalah agama kita. Dasar kita rukun yang kelima menyempurnakan rukun agama Islam, yaitu berhaji. Pada ini hari itu di waktu hari Arafah, akmaltu aku menyempurnakan Allah Ta'ala lakum bagi kamu dinakum, maknanya itu rukun haji. Syariat Islam sempurna, setelah itu ya tidak ada lagi tambahannya. Rasulullah tidak lama beliau selesai dakwah, beliau wafat. Qala alaihi salatu wassalam, man mata wa lam yahuj al-yamut insya'a yahudiyan insya'a nasraniyan. Barang siapa meninggal dunia dan tidak mengerja haji, maka hendaklah ia mati. Jika ia menghendaki menjadi orang Yahudi, jika ia menghendaki menjadi orang Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas menyatakan bahwasanya orang yang ingkar akan hukum kefarduan haji, orangnya itu murtad. Nah, disyarat dengan agama lain Islam, yaitu Yahudi atau Nasrani. Karena di dalam mazhab kita Imam Asy'ariyah, iman hanya rukunnya dua aja,
takrir bisyahadah, lidah mengakui atau membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasdiqun bil qalbi, yang kedua membenarkan dengan hati. Itu mazhab Asy'ariyah, mazhab kita. Imam Maturidiyah hanya tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, walaupun lidah kadang mengata tetap orang itu mukmin dan muslim. Mu'tazilah ini di luar daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ukur iman itu 3: takrir dengan lidah, tasdik dengan hati, mengamalkan dengan anggota. Mengamalkan dengan anggota, mereka masuk dalam kata rukun iman. Apabila orang kada salat, mereka menghukumkan kafir. Orang kada puasa, kafir karena rukun iman. Orang kada berhaji, kafir. Adapun Mu'tazilah ini ditolak oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hanya amalun bil arkan itu kesempurnaan aja. Kesempurnaan iman yang memperbuat dengan anggota yang disuruh Allah Ta'ala. Tetapi kalau seseorang ingkar atau kada mempercayai akan kaparduan yang dipadukan Allah seperti berhaji, ada percaya. Nah, inilah hadis Rasulullah, man mata walam yahujja, siapa meninggal dunia ingkar dengan kaparduan haji, maka orang itu mati kafir. Al-Yamul insya Yahudian insya Nasusidin ringkas, tapi Rasulullah itu jawami'ul kalim, satu kata itu apabila dibahas itu sangat dalam, hingga pembahasan itu lama kepada kita, yaitu mazhab Syafi'i kita, mazhab tauhidnya Asy'ariyah. Nah, itu yang membahas, kita hanya taklid saja dengan hukum fatwa mereka. Nah, itu jangan sampai salah paham karena jatuh menjadi orang Mu'tazilah. Kita menghukumkan kafir bila orang kada mengerja nang dipadukan Allah, kafir langsung, itu habis orang Mu'tazilah. Nah, itu barang siapa mati dan ia tidak mengerja haji sedangkan ia mampu, maka hendaklah ia mati dengan dosa seperti orang Yahudi dan dosa seperti orang Nasrani. Artinya dosanya sangat besar, benar-benar dosanya itu. Tapi kada kafir, cuma dosanya aja itu. Karena ini ada mengerja basing haja atau kata nah, itu najab kita, nah, itu pemahaman daripada hadis ini. Itu dari hadis ini menunjukkan bahwa bersangatan fardu muakkadah, sangat fardu, nah, itu kepada orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai mampu sudah seluruhnya tapi menunda aja kita, tidak, cuma menunda aja. Nah, itu hadis ini sangat keras. Orang itu bisa bila sampai ke hati-hati karena sayang kepada harta, tak buang-buang jalan-jalan dari mengerjai pada haji, tak buang-buang pada akannya. Orangnya bahil, nah itu bisa orang tadi mati kada beriman. Nah, maknanya bisa juga mati kada beriman, tapi bukan kada beriman orangnya, matinya bisa kada beriman. Orang yang sayang benar harta, sayang benar dengan yang lain,
daripada segala maknanya dunia. Lalu sayang, akhirnya waktu mau meninggal dunia ada diingatan lagi kecuali yang disayangi sehingga mati suul hatimah. Harta kah yang lain angkat kan, itu bisa keluarga kah, bisa apa seluruhnya. Terlalu lewat sayang kita berbahaya juga. Akhir paliamutnya itu bisa matinya kada beriman maknanya. Diambil daripada dua dalil ini sebenarnya Rasulullah kada menyatakan hukum dengan keras. Sidina hanya menyatakan sempurnanya agama kita. Sempurna agama kita yaitu dengan mengerja ibadah haji. Sempurna sudah agama 5 di dalam diri seseorang terima, sehingga model ibarat kita itu ada di diri kita ini menagur kita hendak menggawi nang bina kada baik sopan aku sudah bajian menagur aku sembahyang bolak balik berjamaah gawian kok kada baik ditagur oleh salat. Nah, itu sawat 5 orang menagur, ada ilu-ilu hijau orangnya itu kadang-kadang dia payah, artinya kada berubah juga. Nah itu jadi sangat istimewa orang-orang yang menyempurnakan agama dalam hidupnya. Yang diambil di situ adalah haji, hukumnya fardu. Faslun, bermula ini satu pasal fi fadilatil haji fadilah Makkah wal Madinati wa Baitul Maqdis wa syaddul rihal atau syaddir rihal ilal masyahid. Ini satu pasal membicarakan keutamaan nilai ibadah haji, keutamaan nilai kota Makkah dan nilai kota Madinah dan nilai Baitul Maqdis. Disuruh oleh Rasulullah kita mengikat kendaraan, artinya berangkat pada tempat-tempat masyahid. Ya, di situ ada syiar agama. Masuklah di dalamnya Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, masuklah di dalamnya kubur syuhada, kubur Uhud, Baqi', Ma'la, termasuk di situ. Masuklah masyahidnya itu bekas atau athar perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Boleh kita berkunjung mengunjungi itu karena masuk dalam kalimah masyahid. Qala Allah Ta'ala wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan al-ayata. Allah Ta'ala asalnya merintah kepada Nabi Ibrahim, beritahu limu kepada seluruh manusia an-nastalib lamnya istiqlal, dengan mengerja haji ini saya datang mereka akan engkau dalam keadaan berjalan kaki. Al-ayata, ayatnya lebih panjang lagi. Ini dalil Allah Ta'ala menyuruh kepada kita melewati panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang memanggilnya. Kita kan di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Muhammad, tetapi di Quran ditulis itu. Sehingga maknanya orang yang berhaji yaitu orang yang menunaikan panggilan Allah. Kayak kita sama saudara kita bersalamatan cil ke rumah, lalu orang datang ke rumah kita si Acil bersalamatan. Allah menyuruh ayo berhaji. Di mana berhaji itu? Di Makkah. Lalu orang datang ke Makkah, si nang berhaji itu disebutlah tamu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang ditamui di Mekah itu seolah-olahnya, pada contohannya. Nah, apa bahajin itu datang aja kak, ada rukunnya.
ada sunnahnya, ada wajibnya. Nah itu nanti kerja. Walaupun pekerjaannya itu kayak biasa aja, tapi ini kerja dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita mengerja. Jangan ada lihat itu sedikit-dikit kayak ini kabaji, jangan ada. Nah apa nang digawi Rasulullah gawi juga. Coba kita lihat wukuf di Arafah, coba diam benar. Fardunya mulai dari gelincir matahari sampai terbitnya matahari. Tapi sudah hadir kita waktu subuh pagi itu sudah di sana. Ada dan apa ada, bapak diam aja. Tapi kayak itu pekerjaannya. Alewati Rasulnya itu Rasulullah SAW. Jangan kita merasa ada papanya digawi, jangan kayak itu. Wukufnya kita nah itu ibadah. Nah, mirip kayak orang berkimah aja, tapi ibadah. Yang berkimah di atas gunung ada beribadah, wukuf di Arafah beribadah. Hakikatnya pertemuan antara Khalik Allah dan makhluknya. Yang disebut Arafah, tempat pertemuan. Itu ada Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu contohnya kan. Sehingga Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah, bermula rukun haji nang lebih dari nang lainnya itu yaitu diwukuf di Arafah. Karena orang belajar hakikatnya dah. Merenung diri di situ, tafakur. Qala alaihi salatu wassalam, ma ruya syaitan bi yaumin asghara wala dahara wala dara ahqara wala iqaza minhu yaum Arafah. Tidak dilihat akan syaitan pada satu hari yang lebih kecil, lebih kotor, lebih hina, lebih aghayaza, lebih kada punya perangai baik gitu, pada waktu hari Arafah. Hari Arafah itu orang mau wukuf tuh di dalam ampunan Allah. Berapa manusianya, nah itu yang hadir di sana. Sabarataan daripada ampunan Allah. Selama orangnya berhaji lillah. Berhajinya itu asal lillah. Seluruh orang yang di situ, apalagi wukuf pas berbetulan seperti wukufnya Rasulullah, yaitu pada hari Jumat, jurang haji akbar. Nah itu sabarataan kelebihannya diterima oleh Allah. Orang berhaji haji akbar, tahun ini haji akbar, jadi haji akbar. Nah itu jadi apa sampurnanya? Kita punya batang tubuh, kita punya hati, kita punya ruh. Nampak batang tubuh nih, hati ada segumpal darah, segumpal daging di dalam kita, bentuk buah sanubari. Hati nampak tuh, ruh ada nampak menjadi rahasia. Batang tubuh ini dapat ampunan Allah, hati dapat ampunan Allah, ruh dapat ampunan Allah. Nah apalagi itu kalimahnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji yang diterima kada ada balasannya kecuali surga. Surga itu ujar orang yang ma'rifat. Di dalam surga itu memandang Allah. Orang berhaji itu sebagian jalan ma'rifat pada Allah. Jalan ma'rifat Allah Ta'ala di berhaji. Kita nih di kampung pakai pakaian berjahit, sarung berjahit, atasnya berjahit,
Bahaji umrah kada boleh kayak berjahit, sarungnya kada berjahit, selendangnya kada berjahit. Dilepas sama nang berjahit kada boleh adam, tak pakai ada ingat bayar dam. Tapi hajinya sah bayar dam. Baju kaos kena sidin, baju kaos kutang, nah itu lelaki orangnya bayar dam. Nya balepas samaan doang dah. Napa kadang sekalinya hakikatnya kada kita nang bahajin. Badan dilepas dikembalikan asalnya nang maulah Allah. Ruh asalnya nang maulah Allah, jangan lagi kita. Tuh sebagian nasihat orang mengganti pakaian berjahit kepada pakaian yang kada berjahit, yaitu mengenal asal diri kita. Asal aja kita tuh boleh aja mengenalnya di mana, jalan belajar pan guru bahari terserah ya. Yang penting jangan ada kita tuh, jangan ada betang tubuh dan roh tuh dihilangkan. Boleh aja kemana ada orang mengenal dirinya itu mengembalikan badannya hakikatnya asalnya nur Nabi Muhammad, roh asalnya daripada nur Nabi Muhammad. Berarti nang bahaji nur Nabi Muhammad tasarah. Asal jangan kita. Orang mengembalikan badannya ini adalah apal Allah Ta'ala, roh apal Allah Ta'ala. Berarti nang bahaji apal Allah Ta'ala. Dan orang yang mengembalikan badannya adalah nikmat dan rahmat Allah, ruh kurnia Allah. Berarti nang bahaji nikmat, rahmat dan kurnia tasarah. Ada orang yang memandang bahwa nang bahaji itu para tolongan Allah. Badan diulahnya pertolongan Allah, roh diulahnya pertolongan tasarah. Tapi apabila waktu bahaji begitu sudah ini wukuf di Arafah harus tunggal. La ilaha illallah, tiada mawujud kecuali Allah. Ada lagi nur Nabi Muhammad, ada lagi af'al Allah, ada lagi kurnia, rahmat dan nikmat nang ada Allah. Nah itu hukum. Rukun haji itu coba lihat hukum sambungannya. Kalau inya bermalam tu wajib haji di Muzdalifah, melontar wajib haji. Rukunnya wukuf tawaf. Coba lihat tawaf. Tawaf 7 kali keliling, yaitu wajah atau musyahadah. Napa kada ada lagi tadi bicara nur, kada ada juga bicara af'al, kada ada juga bicara rahmat, nikmat dan anugerah. Nang ada tajalli, nampak kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam 7 sifat. Kada ada kalam tu nah. Orang baharin itu lalu tawaf selesai, mulai tawaf tu silam dah masuk pala ni mengucap hajar aswad. Mengembalikan kada ada cerita lagi wujud nang lain, kada ada nang ada ilmu Allah. Allah menghendaki nang kada ada tu kada ada, tapi kada ada. Allah menghendaki nang kada ada lalu ada. Tapi sebenarnya asalnya di dalam ilmu Allah. Nah ini sudah di atas daripada pelajaran tadi. Ada lagi mengatakan aku ni memakai makan berjahit. Ada apabila orang itu sudah wukuf, dia bermalam Muzdalifah, dia melontar oleh Rasulullah, boleh mendahulukan cukur, boleh mendahulukan tawaf, boleh ini. Ya, cukur berarti tahlul awal dia.
boleh tawaf cukur, tawaf sa'i cukur, halal awah. Boleh nah itu kalau ada masalah itu. Tapi biasa tak ada membimbingnya itu. Sehingga dan tawaf itu dengan pakaian sudah berjahit apa? Karena dia bertahalul di waktu melontar sudah jamrah Aqabah, tahalul dia sudah. Nah, itu boleh aja ada masalah. Artinya kalau dia lagi bicara pakaiannya, kalau dia lagi bicara tempat dia mempanakan betang tubuh kada dia, karena sudah ada dia betul bagaimana bisa dipanakan. Di situlah tawaf. Saya 7 kali bolak-balik, ada 7 kali keliling. Safa mulai Safa wal Marwah, kedua Marwah sampai 7. Berarti ada satu antara 3 dan 4. Nah itu 7. Nah itulah yang disebut sifat jamalullah tajalli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bertajalli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nurnya tadi. Nah itu sebahagian pembicaraan apa hakikatnya. Sekadar ringkas itu agar supaya berumrah berhaji kah bisa diingatkan jangan sampai memakai syariat aja melulu, memakai bacaan aja melulu, memakai pakat jangan sampai kayak itu dipakai keduanya, bisa bacaannya, perbuatannya dan hakikatnya supaya bujur-bujur manhaji nang sebenarnya. Kalau salah man kharaja min baiti hajan aw mu'tabiran famata kana lahu ajrul hajil mu'tamir ila yaumil qiyamah. Barang siapa keluar daripada rumahnya tujuannya berhaji atau berumrah, maka ia meninggal dunia baik di jalanan atau di Makkah Madinah. Maka orang itu ditulis pahala orang berhaji dan berumrah terus menerus setiap tahun sampai hari kiamat. Apabila setahun sekali kalau orang berhaji ditulis orang pahalanya, kita berhaji juga sampai hari kiamat. 100 tahun 100 kali berhaji, 200 tahun 200. Kitanya sudah di dalam kubur. Maknanya orang berhaji jangan takutan mati. Niat nawaitu lillahi ta'ala sudah berjalan. Jangan juga aku berhaji berniat mati di Makkah. Kenapa diulah mati di Makkah? Orang berniat berhaji bukan berniat mati. Berniat mati jangan berhaji. Di sini makan racun berdahulu bawa ke Makkah. Mati itu berniat mati aja. Jangan berniat haji. Bacaannya kada dia berniat mati. Hajan atau mu'tamiran berhaji atau berumrah maka ia meninggal dunia. Berarti kada berniat mati di Makkah. Kenapa orang mulai di Indonesia berniat nak mati di Makkah. Sekalinya kada mati-mati. Boleh sihat pulang pada orang nak ada rubah mamai. Ada ikhlas ke lahirnya. Mati aja juga sedih di Makkah, di kubur orang di Ma'la. Kubur orang situ. Sekalinya mbah di kubur dibongkar oleh malaikat pindahnya. Karena niatnya kada karena Allah. Nang ila yaumil qiyamah ni kada dipindah malaikat walaupun tulangnya dipindah orang. Tetap kuburnya di Ma'la juga. Di waktu bahari buya kita Allah yarham Kiai Ahmad Syaroni Zuhri mengaji dengan Allah yarham Hasan Masad Makkah. Lalu guru Siti Hasan Masad Makkah ziarah ke Ma'la. Banyak meja Quran taguring. Maka Sidin melihat orang membongkar kubur. Nah dibongkar dipindahi orang kubur di Ma'la. Tak bangun kan ada orang membongkar kubur. Sidin ingat.
niatnya yang ini karena wujud. Kalau kubur di mana pindahnya malaikat, ada cocok di malaikat di sini orangnya kayak ini, nah karena niatnya ini tuh. Apabila niatnya ikhlas, berubah badan kita ini bersih, berubah hati kita bersih, berubah roh kita bersih, nang ianya bersih kita. Orangnya mati di Indonesia aja, sekali pakai Mekah situ. Nah, itu Allah Ta'ala menghendaki anak dia baiknya bersih. Yuhsyarul mar'u ma man ahabba, Allah kumpulkan di halau dikumpul, artinya seseorang serta orang yang ia cintai. Walaupun kita di Indonesia cinta kepada Rasulullah, banyak baca salawat, kubur orang di Indonesia. Si rohaniah kita di Madinah, kubur di Indonesia. Perkumpulan Rasulullah rohnya. Apabila Allah menghendaki badan kita dipindah orang juga ke Madinah. Karena nang itu dihalau seseorang beserta orang yang ia cintai. Tapi kita ini pengulir orangnya cinta-cinta aja syuting baca salawat kulir. Orang siapa baca salawat sekali dapat duit sambil jabah pada dahuluan karena duit. Nah ini bacaannya siapa baca salawat sekali dapat 10 rahmat kulir baca. Rahmat tuh kada duit ujar ngalih kita nangannya kayaknya duit berebut tahu lagi bisa bakal lahir baca salawat tuh. Berdahuluan siapa nomor 1 dapat 1 miliar. Nah ini 10 rahmat Allah. Ya, lalu kada kelihatan kulir lalu. 10 rahmatnya itu jikalau diurupakan awan dunia ini kalah sekalinya. Isi dunia ini emas intan duit kerajaan kalah. 10 rahmatnya itu. Kegagalan nilainya cuma kada kelihatan. Kita ini percaya cuma kada melihat kurang yakin. Itu jadi karena mau bilang baca bila kulir benar. Tapi ayo siapa nang hendak 4 madapang pohon kayu sehari digaji 500.000. Nah bawa kapak kan turun. Jurang makan seorang aja di sana. Ada lagi yang makan besangon sidin. Biar iwak kering aja. Panting 500.000. Sarianan dah. Pohon kayu ditabang. Lungsak tangan nenek. Lutis anunya, kulitnya, kakak-karasan kayu. Baca salawat. Kan ini apaan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ujar Rasulullah 80 kali. Hari Jumat diampuni dosa 80 tahun. Sidin nambah ya kan. Ujar Allah Ta'ala kan sekali itu dapat 10. Inya tetap hadisnya itu menyatu. Nah itu menyatu. Tetap kelebihannya nah itu. Nah kayak ini juga tadi orang haji atau umrah. Bah kayak apa ini nih? Kita aja di dalam hati, ininya panjang umur bahasa orang Allah memberi kemudahan, ada rezeki berumrah. Ada aja aku banyak hutang cuma berniat bang hendak berumrah. Sekalinya hutang banyak kayak apa ini? Akan bayar hutang wajib, najar umrah wajib juga. Biar bayakin seorang, tapi biar bayar hutang kada kawa umrah, tapi biar yakin umrah kawa bayar hutang. Ini kada bang dia umrah duit habis, kada kawa lagi bayar hutang, dasar habis juga, boleh kada kawa bayar. Kada percaya kan di Makkah nah itu ada tempat mustajab waktu berhaji berumrah di Madinah ada tempat mustajab di Raudhah Rasulullah. Di depan makam Rasulullah
di Masjid Rasulullah. Artinya ujung mana aja mustajab. Berdoa dengan di tanah haram mustajab. Ya kada yakin itu bayar hutang aja. Kada yakin, nah itu kan kesalahan kita. Kada tetap aku bayar hutang, ya, maka orang tadi bayar hutang. Kada jadi nazar berumrah tadi. Nah, apa hukumnya? Wajib bayar kifarat nazar. Kifarat nazar sama seperti kifarat sumpah. Sama kayak kifarat sumpah. Bayar wajib. Ada kali dibayari. Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Manusia ini dihitung berapa? Seikung zaman bahari nang budak dah. Saya itu duitnya. Dikemanakan duitnya itu? Yaitu memerdekakan manusia. Oh ya ini kan ada lagi. Berarti terhapuslah hukum itu. Karena hilang hukum, dah ada lagi. Manusia merdeka seberataan. Bahari cari budak menukar, bahari tukar dibeli, dimerdekakan. Yang kedua, puasa 10 hari berturut-turut. Ada yang boleh puasanya belum 10 hari. Artinya berturut-turut mulai misalnya hari Kamis sambung hari Jumat, sambung lagi hari Sabtu, sambung lagi terus sampai 10 hari. Ada boleh hari Kamis puasa, hari Jumat berbuka, hari Sabtu puasa, nah itu kada boleh 10 hari. Boleh aja bersahur dan boleh aja berbuka. Niat puasanya membayar kifarat nazar. Saja aku puasa esok hari daripada membayar kifarat nazar. Karena Allah Ta'ala. Kita juga benajar, bisa-bisa benajar. Orang Allah Ta'ala aja berdoa, jangan benajar. Aku mau kabul, aku hendak hani najar jadinya. Aku ziarah ke Matapura kena kesekumpul kabul kan ingat lagi sekanya ziarah kakabulan tadi sudah itu ya, bayar najar itu wajib. Lo garing lalu pada karena guru sekumpul aja mamingit ujian mana ada orang wali itu bisa mamingit. Jadi waktu hidup dia sayangan kita makinnya Sidin sudah wafat. Sidin habis berdoa di sana dah on kita yang pernah belajar on Sidin. Pernah salat di Langgara Sidin, pernah duduk di majelis Sidin, pernah ziarah ke kubur Sidin berdoa di sana. Dipadahkan mamingit seorang kada bayar najar, lalu Allah Ta'ala memperingati garing elak. Datang ke dukun, katulahan jadi dukunnya, padahal kena katulahan. Padahal kada. Memang kifarat najar itu kan ingat, lalu Allah mengingati supaya biar kifarat. Bajarah lalu dibawa langsung najar itu nayakan langsung sekumpul sambuh aja. Najahan padahal kan orang wali pulang. Namingit. Nah itu orang kampung, nah itu tuh di Banjar itu kayak itu aja. Guru-guru kada medahkan wali itu kada bisa mingit, itu kesalahan si nang bernajar kada bayar kifarat. Bukan orang wali nang mamingit. Ada seikung-ikung orang wali nah itu mamingit. Orang deh alamnya alam ruh, mereka sudah di hadrah Allah Ta'ala. Cuma mereka bisa dilihat tangan Allah apa yang kita gawe. Kelihatan kita ini bidang sopan benar. Tapi Allah bisa juga menutupi. Ya ditutupi Allah ada kelihatan. Ya Allah buka kelihatan. Kalau dia bayar. Semoga nang dilihat oleh mereka nang baik-baik aja. Nabi Adam jatuh kita kelata tak sebelah kanan melihat roh cucunya nang baik. Tak sebelah kiri melihat roh juriatnya nang kada baik. Kelihatan nih Rasulullah dilihat akan Allah Ta'ala aja. Apabila aku melihat nang baik, aku mengatakan alhamdulillah. Melihat nang kada baik aku mengata astagfirullah. Adalah memingit dada. Nabi Adam tak kurihing menangis.
kada ada mengingatkan doakan ini aku kasalna melahirkan kada ada. Hanya sebagai orang tua sayang dengan anak. Kenapa anakku salat tak ada dalam neraka? Itu sayangnya menangis. Bukan murka kada ada lalu-lalu itu. Orang beriman Allah Ta'ala ada di kisah murka. Banjarmasin beniat tadi ya dah sakumpul lalu kada sampat ka anang lain disampat ka Datu Sidin ka kalampayan Kabah Sidin kada sampat kada apa namanya kada sampat orang wali di alam roh tu kada ada bahirian panazakna ma fi sudurihim min gilin kami cabut bina bahirian gaya di dunia ini. Kita ini sifat tabiatnya kan bahirian itu. Yang kada belajar tentang pembersih hati kayak itu akhirnya mencari napa kekurangan orang. Setiap manusia ini mau dicari kekurangannya itu nampak, tapi kebaikannya itu kada kelihatan. Karena nang mencari manusia juga. Manusia punya kekurangan, mencari kekurangan kawal nyaman. Kita ini contohnya separtai. Partai kita menghantam kawal partai kita nyaman karena tahu kelemahan partai. Manusia ini separtai, sekabilah, seberataan ini. Anak mencari kekurangan nyaman tahu diri orang sama atau kayak itu juga. Tetapi kada tahu urusan di sisi Allah. Bisa kekurangan kita tuh nampak, kekurangan orang Allah nutupi. Ujar Allah ku maafi dan ku ampuni, hilang kada dari orang kekurangan. Itulah para aulia. Ada sama sekali yang kada baik dah. Allah mengampuni, memaafi dan menutupi. Allah Rasulullah kan maksum sama sekali, kada ada dan kada baik seluruhnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita disuruh mengikut atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul. Apabila Rasulullah itu satu aja ada menggawi dosa maka jatuh mengerja dosa itu menjadi boleh. Sekarang kita disuruh mengikut Rasulullah berarti boleh menggawi dosa. Sedangkan hukum menggawi dosa adalah hukumnya haram. Di sini lalu Rasul wajib maksum, ada di dosa sama sekali. Kalau ba'du salah berkata sebagian ulama saleh, situ aja sambungannya. Wallahu a'lam.